Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar kasus dugaan penyekapan terhadap pasangan suami istri di sebuah rumah kos eksklusif di kawasan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selama disekap, korban dianiaya dan dilecehkan. Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menangkap 5 tersangka dalam kasus penyekapan. Diketahui 5-nya ini diduga menyekap 3 orang dan melakukan perampasan, penganiayaan, bahkan hingga kekerasan seksual. Aksinya dilakukan selama 2 bulan sejak Oktober hingga Desember 2023 di tempat. Selamat datang di channel Bebah Bre. Dan di video kali ini ada kasus yang sangat kejam, di mana kejadian ini terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Polda Daerah Istimewa membongkar kasus dugaan penyekapan di kandang anjing terhadap pasangan suami istri. Dilansir antara hari Rabu tanggal 7 bulan 2 2024, Direktur Reskrimum Polda DIY Kombes FX Endriadi menjelaskan kasus penyekapan yang berlangsung selama 2 bulan. Kejadian ini dipicu masalah utang dalam bisnis jual beli mobil. Peristiwa penyekapan tersebut terjadi mulai tanggal 12 Oktober sampai 10 Desember 2023. Dan kata Pak Endriadi saat konferensi pers di Mapolda DIY, dalam kasus itu polisi meringkus 5 tersangka penyekapan, yakni MSH alias JD umur 43 tahun sebagai otak penyekapan, dan MS alias MY 41 tahun yang merupakan istri dari MSH, dan YR alias YC 36 tahun, dan AS alias ANW 48 tahun, dan ARD alias RK 36 tahun. Endriadi menjelaskan kasus tersebut bermula dari perjanjian kerja sama bisnis jual beli mobil antara tersangka MSH dengan korban berinisial MSE pada Juli 2023, di mana tersangka MSH berinvestasi sebesar 1,2 miliar. Cukup angka yang sangat tinggi, dan gimana selanjutnya kasus yang sangat kejam, penyekapan dalam kandang anjing. Namun sejak Agustus 2023, korban disebutkan sudah tidak memberikan keuntungan kepada tersangka dari bisnis tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023, tersangka MSH menyuruh tersangka YR dan AS mendatangi rumah korban MSE untuk meminta paksa barang-barang milik korban, ya berupa sertifikat, perhiasan, kartu keluarga, KTP, dan kunci mobil, ya sebagai jaminan pelunasan utang dalam bisnis tersebut. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, korban MSE beserta istrinya berinisial AA dibawa pelaku ke rumah indekos eksklusif memilik tersangka MSH dengan menggunakan mobil. Setiba di lokasi, korban MSE dan AA disekap dengan cara dimasukkan ke ruang pantry dan kamar kos nomor 22. Korban dimasukkan kemudian dikunci dari luar. Kunci lalu disimpan saksi atas nama A yang merupakan karyawan di tempat itu, ucap Pak Endriadi. Dan selama penyekapan tersebut, kedua korban diduga mengalami kekerasan fisik. Bahkan korban juga mengaku mengalami
kekerasan seksual. Selama disekap, selain menjadi otak penyekapan, Endriadi menyebutkan tersangka MSH diduga melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sarung tinju serta menyuruh korban AA melakukan kegiatan seksual dengan korban MSH dalam kondisi mulut penuh sambal. Sangat kejam sekali. Dan di mana awalnya masalah ini karena tidak bisa dipungkiri karena masalah uang. Dan dari awal bisnis, awalnya lancar, kedua hari lancar, bulan-bulan lancar, bulan berikutnya lancar, dan kemudian bisa dibilang macet, gak ada keuntungan buat si pemberi investasi. Tersangka MM, istri dari tersangka MSH, diduga berperan melakukan penganiayaan dengan cara menyiram punggung korban menggunakan air panas dan memukul korban memakai sarung tinju. Sementara itu, tersangka ARD alias RK berperan melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan menggunakan balsem dan merekam peristiwa tersebut. Dan Endriadi mengatakan terbongkarnya kasus itu berawal dari kasus laporan orang hilang di wilayah lain yang kemudian dibebaskan. Dan setelah bebas, korban lalu melapor ke Polda DIY atas perbuatannya. Polisi menjerat 5 tersangka itu dengan sejumlah pasal, mulai dari pasal 333 KUHP tentang tindak pidana penyekapan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian pasal 351 KUHP penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara dan pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Jadi kita bisa belajar dari kasus ini. Dan apabila dalam perbisnisan atau investasi itu bisa, kalau misalkan ada trouble, masalah, ya bisa diomongin secara keluarga atau secara baik-baik, gak harus pakai kekerasan. Dan apa yang terjadi, dan setelah kekerasan, setelah tersangka, dan setelah urusannya sama Kapolda, ya harus menerimanya dengan hukuman yang sangat berat. Jangan, hati-hatilah ya, jangan main gila. Dan begitulah video Babah Bre dalam kasus penyekapan dalam kandang anjing. Terus sama aja dengan istilah lah ya. Dan apabila kalian suka dengan video ini atau like, komen, dan subscribe-nya, jangan lupa. See you next video Babah Bre. Maybe my life, my wow.